Jemaah yang saya muliakan, juga terdapat hadis yang lain menceritakan dari hadis Ummu Malik radhiyallahu anha. Beliau ada kisah di situ pernah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minyak, yang mana di minyak itu samin, ada diletakkan di sebuah tempat, aukah namanya, suatu tempat yang diletakkan minyak. Kemudian datang anaknya Ummu Malik, datang anak-anaknya, fayatiha banuha fayasaluna al-udum. Maka anak ini minta kepada ibunya tentang lauk makanan. Walaysa indahum syai', mereka tidak memiliki apa-apa. Maka akhirnya dia menuju kepada sesuatu yang dihadiahi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapatkan di tempat itu ada minyak. Terus minyak itu, lauk itu ada di rumahnya, mereka konsumsi sampai akhirnya mereka memerasnya. Sampai si ibu ini Ummu Malik memerasnya. Habis lu tu, hatta asharathu. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, dia ceritakan tadi, Nabi mengatakan, "Ashartiha, apakah kamu telah memerasnya semua sehingga kering, enggak ada sisa sedikit pun?" Faqalat, "Na'am." Maka Ummu Malik mengatakan, "Ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Lau taraktiha ma zala qa'ima." Kalau seandainya kamu tidak sampai memerasnya begitu, maka itu akan terus ada. Dan kamu bisa konsumsi terus selamanya. Hadirin yang saya muliakan, luar biasa ini. Kita lihat, itu tadi cerita di masa Nabi, ada sahabat. Kita lihat ke masa berikutnya. Di antara bentuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka kepada Allah di kalangan salafus saleh ridwanullahi alaihim. Ini sebuah kejadian yang diceritakan tentang Al-Hafidh Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi. Siapa beliau? Beliau ini di antara min a'lamil muhaddithin, di antara tokoh ahli hadis. Tokoh ahli hadis. Beliau namanya Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim bin Bashir bin Abdullah Al-Harbi Al-Baghdadi. Beliau dikenal dengan Al-Hafidh Al-Allamah Syekhul Islam Abu Ishaq. Orang yang sangat faqih, alim tentang hukum, orang yang dikenal, orang tokohnya orang-orang zuhud, pada ulama Baghdad. Baghdad ini letaknya di Irak sekarang. Beliau lahir pada tahun 198 Hijriah. Beliau ini punya satu kejadian yang diceritakan oleh Ahmad bin Salman Al-Qati'i. Suatu ketika Ahmad bin Salman Al-Qati'i, dia mengatakan, "Adaqtu idaqatan." Artinya aku dalam keadaan sangat terjepit. Begitu sulitnya kehidupan dia waktu itu. Kata Ahmad bin Salman Al-Qati'i, kehidupanku waktu itu sangat terjepit. Adaqtu idaqatan, tagathil wadanya. Famadaitu ila Ibrahim Al-Harbi liabuthahu ma ana fih. Kemudian aku datang menjumpai Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi untuk aku ceritakan tentang keadaanku, untuk aku kabarkan kepada beliau tentang keadaanku. Liabutha fih liukhbara, untuk aku menceritakannya kepada beliau. Setelah aku menceritakannya, maka Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, beliau mengatakan kepada Ahmad bin Salman Al-Qati'i, faqala li la yadhiqu sadruk. Udah enggak harus susah. Enggak susah nih nyabatannya. Ketika orang datang mengeluh tentang keadaannya begitu sempit, begitu berat, enggak tindak, maka beliau mengatakan, enggak susah, la yadhiqu sadruk. Enggak usah terlalu sempit dada. Artinya jangan susah. Fa innallaha min wara'il ma'unah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Kutulong oleh Allah taala. Nadra gepo. Apa katanya? Allah akan menolong.
فإني أضقت مرة حتى انتهى أمري في الإضاقة إلى أن عدم عيالي يقوتهم. Akhirnya Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi menceritakan kepada Ahmad bin Salman Al-Qati'i, dulu aku juga pernah merasakan keadaan yang begitu sempit. Tulik tak udip belut. Sehingga habis semua. Saking sulitnya, aku tidak ada yang bisa aku nafkahi keluarga aku. Kebutuhan makanan untuk mereka tidak ada. Faqalat li az-zawjah. Maka istriku mengatakan kepada aku, tathabam. Drona dan lun tathabah. Tama-tama tathabah. Hab anni wa iyyaka nasbir. Maka beliau mengatakan, fa kaifa nasna' bihataini as-sabiyatain? Okey, kita berdua bisa sabar. Gata dan lun dua kita sabar yang dua. Fa kaifa nasna' bihataini as-sabiyatain? Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan dengan anak kecil kita yang ada banyak dia dua draw yang gimana berlaku? Allah. Maka si istri memberikan usulan. Fahati syai'an min kutubik hatta nabi'ahu aw narhanahu. Bukan. Mahan necok mentang sebahagian daripada kitab-kitab drawana, ambil sebahagian kitab-kitabmu itu, kata istri kepada suami. Suaminya kan ulama, banyak kitab. Apalagi ulama hadis. Banyak kitab. Maka ambil sebagian kitab-kitabmu, beberapa kitab, sehingga kita menjualnya atau kita gadaikan. Usulan ini bagi Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, beliau merasakan ini berat. Fadhanintu bidzalik. Maka aku mengatakan kepada istriku, aqtaridu ghadan, besok kita cari pinjaman. Tengok dia minta pinjaman. Wa kana li baitun fi dihliz dari fihi kutubi. Aku punya rumah yang mana di ruang depannya, dihliz ini ruang depan. Ruang depan rumahku itu, di kediamanku itu ada kitab-kitabku. Fakuntu ajlisu fihi linnasakh wan nadhar. Maka ketika itu aku pun mengambil waktu untuk duduk di situ untuk menduplikatnya. Untuk duplikatnya, dan beliau lihat mengkajinya, menduplikatnya. Falamma kana fi tilka al-lailah idza daqqun yaduqqul bab. Maka di malam itu, tiba-tiba di malam itu datanglah seseorang yang mengetuk pintu. Faqultu man hadha? Kata beliau, man hadha? Siapa ini? So yang ketuk pintunya. Faqal, orang itu menjawab, rajulun minal jiran. Ini seseorang dari tetanggamu. Faqultu, maka aku mengatakan, udkhul, masuklah. Faqal, atfi'is siraj hatta adkhul. Si orang ini yang mengetuk pintu ini mengatakan, matikan dulu lampunya sehingga baru aku masuk. Pemati lampu le, mati penyot le. Fakabaitu 'ala as-siraj syai'an. Maka aku pun memalingkan lampu dan aku tutup lampu dengan sesuatu. Kemudian aku mengatakan, udkhul, masuklah. Fadakhala wa taraka ila janibi syai'a. Orang ini pun masuk dan meninggalkan sesuatu di sampingku. Wansarafa, dan dia pun pergi, beranjak pergi, meninggalkanku. Fakashaftu 'anis siraj wa nadartu fa idza mindilun lahu qimah. Kemudian aku pun akhirnya membuka lagi lampu itu tadi yang saya aku tutup. Aku mendapatkan ada satu mindil, sarung sapu tangan. Ada kain sapu tangan yang di situ memiliki nilai. Terdapat dalamnya sejumlah makanan. Kemudian wa kaghidun fihi 500 dirham. Ada kertas dalamnya yang tercatat di situ. Nilai uang seharga 500 dirham. Fada'autu az-zawjah, maka aku pun memanggil istriku. Dan aku katakan, bangunkan anak-anak kita. Intabihus sibyan hatta ya'kulu. Pogo dia tanya. Ya berjabu. Tanya berjabu, ya nak berjabu, baju makanan. Walamma kana min al-ghad, maka besoknya
qadayna daynan kana alaina min tilka darahim. Esokan harinya kami pun membayar hutang-hutang kami dari dirham-dirham itu yang diberikan oleh orang tersebut yang aku tidak mengenalnya. Dan ketika datang jamaah haji dari Khurasan, ada salah seorang jamaah haji dari Khurasan, fajalastu ala babi min ghadi tilka laylah. Aku pun duduk di depan pintuku. Wa idza Jammal, kemudian datanglah Jammal. Jammal ni penuntun unta, pemilik unta yang dia membawa unta, bawa segerombolan unta. Yaqudu jamalaini alaihima himlan. Yang mana unta yang dibawa itu ada dua unta yang barangnya berisikan kertas-kertas. Dan orang ini, penuntun unta ini mengatakan, yas'al an manzil Ibrahim al-Harbi. Orang ini nanya, di mana rumah Ibrahim al-Harbi? Rumah Ibrahim al-Harbi di mana? Fantaha ilayya. Sehingga sampai kepada aku, faqultu ana Ibrahim al-Harbi. Akulah Ibrahim al-Harbi. Fahatta al-himlain. Maka dia turunkan barang dari unta tadi. Ya. Faqal hadha al-himlan anfadhahuma laka rajulun min ahli Khurasan. Ini telah disiapkan oleh salah seorang di penduduk Khurasan, dikirimkan untuk kamu. Faqultu, maka aku bertanya, kata Ibrahim al-Harbi, man huwa? Siapa dia yang mengirimkan ini kepadaku? Faqal, faqad istahlafani alla aqula man huwa. Dia telah minta sumpah kepada aku agar aku tidak mengatakan siapa yang mengirimnya kepadamu. Masyaallah. Ini Pak, ini orang saking untuk menjaga ikhlasnya. Ya. Punya tanya yang tahu baik ni pegah. Sumpah apa? Baik ni pegah lu menjuk. Punya tugas serah ni juk. Itu, mereka janji itu. Karena janji itu mereka jaga. Tanya menanci, seandainya kita ada orang yang minta begitu, tolong bawakan sedekah saya, barang ini kepada fulan dan fulan, atau ke masjid fulan. Tapi ketika ditanya oleh pengurus masjid, ini dari siapa? Nyo lu menjanji baron, laki tumpah baron, baik ni jauh. Baik ni jauh. Dari itu. Ini pegah juga, nanti rawur menjuk hamba Allah. Kadang tengok sanggeng kau tak akai. Tapi pegah, tapi lu pegah nak baca baron. Hanja saja. Karena janji tadi. Itu berarti mengingkari janji. Subhanallah. Hadirin yang saya muliakan. Ini Allah berikan husnudzan dia kepada Allah tinggi. Tawakalnya kepada Allah tinggi. Ada masalah, dia mengadu dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat muraqabah. Pun di antara bentuk juga kasus kejadian bagaimana husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tingkat maqam yang begitu tinggi dan mulia, merupakan ibadah yang paling mulia sekali. Kasus yang terjadi pada seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Affan bin Muslim As-Saffar. Ini juga ulama besar di kalangan ulama hadis. Dan derajatnya thiqah, mutqin, matin. Sangat thiqah, sangat kuat hafalannya, sangat kuat, bagus keilmuannya. Beliau ini adalah Affan bin Muslim As-Saffar, ibnu Muslim bin Abdullah bin Azrah bin Thabit Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Hafidh. Beliau dilahirkan pada tahun 134 Hijriah. Imam Bukhari termasuk mengambil hadis di antaranya dari beliau. Coba lihat. Qala Ibrahim bin Dezil, beliau mengatakan ketika Affan bin Muslim ini dipanggil, beliau waktu itu hidup di zaman fitnah pada Khalifah Al-Ma'mun. Fitnah yang mana waktu itu fitnah untuk mengatakan kalamullah itu makhluk, Al-Quran itu begini dan begitu, begini dan begitu. Maka beliau mengatakan, kata Ibrahim bin Dizil, kuntu akhidan bilijami himari. Akulah yang memegang tali kekang keledai dia. Maka ketika hadirnya Muslim, Affan bin Muslim As-Saffar di hadapan sang khalifah, maka diajukan sejumlah pertanyaan untuk mengatakan kalimat-kalimat yang tidak disepakati dalam hal akidah,
hal yang bertentangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau akhirnya diam, tidak menjawab. Famtana'a ayyujib, tidak mau jawab. Faqila lahu, maka orang mengatakan kepadanya, yuhbasu ata'uk. Kalau kamu enggak mengikuti apa keinginan sang penguasa, maka kamu akan tidak lagi diberikan honornya istilahnya. Honor kamu enggak lagi diberikan. Ini beliau ulama sangat dikagumi memang. Tapi apa jawab beliau? Yang beliau hari-hari mendapatkannya adalah setiap bulannya 1.000 dirham. 1.000 dirham, banyak. Dan di antara ciri khas masa peradaban dahulu, di masa-masa kejayaan Islam dahulu, sejak sampai masa berikutnya, itu memang ahli ilmu, para ulama, orang-orang cendekiawan itu sangat dihargai oleh penguasa. Sangat dihargai. Dan hari ini terjadi di beberapa negara Arab juga, mereka sangat memuliakan. Tapi dengan namanya ulama yang betul-betul kokoh, mereka punya prinsip. Katakan ini dan ini dan ini dan ini. Beliau enggak mau katakan. Famtana'a. Enggak mau jawab. Enggak mau mengikuti perkataan itu. Maka dikatakan kepadanya, nanti kamu enggak dapat lagi honor yang 1.000 dirham setiap bulan. Apa jawab beliau? Subhanallah. Beliau membacakan ayat surah Ad-Dariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu terdapat tanda-tanda rezekimu dan apa-apa yang telah dijanjikan kepadamu. Ini kala begitu husnudzan, baik sangka dia kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak kasih lagi setiap bulannya 1.000 dirham, enggak apa-apa. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sudah ada tanda-tanda rezeki kalian semua dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Falamma raja'a ila dari. Berita ini tersebar. Akhirnya ketika Affan bin Muslim As-Saffar ini pulang ke rumahnya, adaluhu nisa'uhu wa man fi darihi. Istri-istri beliau, ya, dan orang-orang yang ada di rumah beliau waktu itu akhirnya mengkritik beliau dan mencela beliau. Itu lagi aja. Irona. Nyan. Enggak susah dah. Urinong. Tak susah. Siribe dirham. 1.000 dirham tiap bulan. Irona. Ya bahasanya kan jauh juga deh kan. Ini kadang bikin enggak kokohnya seorang, di rumah juga ada masalahnya. Tapi subhanallah, ini orang yang thiqah, perawi yang thiqah, guru di antara perawi yang Imam Bukhari mengambil hadis darinya. Adaluhu nisa'uhu wa man fi darihi wa qala wa kana fi darihi nahwi 40 insanan. Dikatakan bahwasanya di rumahnya waktu itu ketika beliau pulang itu ada sekitar 40 orang. 40 orang. Qal, kemudian diceritakan lagi, fadaqqa alaihi daqun albaba. Kemudian ada orang yang mengetuk pintunya. Fadakhala alaihi rajulun. Maka masuklah seorang laki-laki yang dibahasakan dia orang ini kayak istilahnya penyalur minyak, ya. Toki besar. Ya, zayyat, minyak makan. Wa ma'ahu kisun fihi 1.000 dirham. Orang ini, sang penyalur ini, sang toke ini, sang penjual ini yang kaya raya ini, dia bawa 1.000 dirham di kantongnya. Dan mengatakan kepada Affan bin Muslim As-Saffar, sang ulama tadi, "Ya Aba Uthman, wahai Aba Uthman, thabatakallahu kama thabbatad din." Semoga Allah memberikan kekokohan untukmu sebagaimana Allah telah mengokohkan agama ini. Luar biasa. Wa hadza fi kulli syahrin, dan dia mengatakan ini jatah setiap bulan. Suatu, Pak. Siapa yang mengaturnya? Ketika sang penguasa menahan honornya untuk dia, datang orang yang Allah tunjukkan yang dia tidak mengetahuinya, ini jatahmu setiap bulan 1.000 dirham. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sudah ada tanda-tanda rezeki.
dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Menarik kalimat terakhir tadi dari orang ini mengatakan, Ya Aba Uthman, thabbatakallahu kama thabbatad din. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepadamu. Teguh dengan prinsip agamamu. Walaupun kelihatan kamu terancam di sisi duniamu, teguhlah kamu. Sebagaimana Allah telah meneguhkan, mengokohkan, menguatkan agama ini. Cuma saya muliakan, kita hidup di zaman ini yang kata Rasulullah itu zaman yang makin lama makin fitnahnya makin besar. Dalam hadis dikatakan qaqita'il lailil mudlim, bagaikan potongan malam yang begitu hitam kelam. Kalau kita bahasakan kan modern, Pak ya. Tapi kalau bahasa Nabi udah zaman fitnah ini. Maka bedok-dok dengan kalimat modern. Di sini di zaman modern ini kita butuh yang namanya keteguhan dalam beragama. Artinya apa? Kita mesti harus tinggi tawakal kita kepada Allah. Husnudzan kepada Allah. Mungkin di masa pandemi hari ini menimpa kita dimanapun di seluruh dunia. Orang banyak di PHK kan itu. Mungkin usahanya banyak yang macet dan sebagainya. Tingkatkan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang saya muliakan, ya saya sedikit saja biar sempurna. Ini sebagaimana kisah dalam hadis Habbah dan Sawa, anaknya Khalid Al-Asadi. Beliau mengatakan, kami masuk ke rumah Nabi SAW, menjumpai Nabi, dan ketika itu Nabi sedang memperbaiki sesuatu. Maka kami berdua membantu Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan pesannya kepada Habbah dan Sawa ini, La tay'asa minar rizq. Jangan pernah cemas, jangan pernah putus asa pada rezeki. Baik khawatirun. Ma tahazzazat ru'usukuma. Selama masih kepala kalian berdua ni mengangguk-angguk, masih bergerak, tak usah khawatir. Jangan putus asa pada rezeki. Fa innal insan talidhu ummuhu ahmar. Karena manusia ini ketika dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah, dia kan? Merah. Laisa alaihi kishrun, dalam keadaan bopeng, enggak ada apa-apa. Oh, dan tepuhan. Ya kan? Tulang masih lunak. Thumma yarzuquhu Allah, kata Rasulullah. Kemudian Allah pun memberikan rezeki kepada dia. Jangan usah khawatir. Hadirin saya muliakan, kita tutup ini hadis riwayat Imam Ahmad. Maksud daripada cerita tadi adalah sambungan daripada pembahasan kita sebelumnya tentang muraqabah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampaikan segala keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya la haula wala quwwata illa billah. Ini pesannya. Bahkan para ulama mengatakan kalau ingin keadaanmu makin hari makin baik, maka perbanyak mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kalimat singkat, mudah dan semua orang sudah paham. Ya, namun tinggal mengamalkannya. La haula wala quwwata illa billah. Ini kanzun min kunuzil jannah. Perbendaharaan syurga. Sampaikan. Terlebih di bulan Ramadan ini, Pak. Hari-hari kita ini doa kita enggak tertolak. Dan saya sering mengatakan kepada banyak jamaah di mana-mana, ketika saya bahasakan doa, ketika ulama membahasakan doa, enggak mesti anda harus duduk di satu tempat di masjid menghadap kiblat, enggak. Sedang jalan pun, bawa motor pun bisa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kalanya lebih ikhlas, lebih khusyuk pada mengatakan itu. Lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Ya, mungkin bisa meneteskan air mata ketika sendiri bawa motor Bapak, sedang bawa mobil, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala urusan yang kita dapatkan. Ya, dibandingkan duduk di masjid kadang hanroi mata dia. Enggak muncul kekhusyuan itu. Dimanapun kita seru Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar doa-doa kita. Terlebih Ramadan ini perbanyak doa. Perbanyak doa. Kuatkan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situlah nilai ibadah kita. Maka saya tutup dengan kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dunia itu yang dia sibukkan diri untuk dunia menjadi fokus utamanya, maka Allah akan porak-porandakan urusan dia. Ya. Muciri-beri masalah dia. Farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainah. Dan
Allah akan menjadikan fakir di depan matanya. Dia terasa kurang terus. Gathin tapi padahal sudah banyak Allah berikan. Karena dia sibuk memikirkan tentang dunianya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Karena dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Kata Rasul, "Wa man kanat al-akhirah hammahu." Barang siapa urusan akhirat yang menjadi kesibukan utama dia, fokus dia, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan selesaikan, Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan sifat qanaah dalam hatinya, orang ini merasa cukup terhadap apa yang telah dimilikinya. Wa atathu dunya wa hiya radhimah. Dunia yang troba. Rogroy. Kadang hana terperleh dumnan Allah jok. Tuah tajuk gegap lah. Allah berikan. Ya, mudah-mudahan hadis ini menguatkan kita semua tentang begitu besarnya kedudukan husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzan ini mesti dihadirkan terutama ketika kita salat, ketika kita berdoa. Ketika berdoa yakinlah Allah menjawab doa kita. Ya, Allah menjawab doa kita. Kalau kita minta sama orang, kita WA, jirit mungkin tapi enggak dibalas. Tapi kalau sama Allah jirit langsung dibalas, itu pasti. Pasti Allah membalasnya. Ya, dalam segala hal, ingatlah ini penting, ini hakikat iman dan keyakinan. Ya Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kita mati pun mesti keyakinan itu kita usahakan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dalam keadaan resah. Kita yakin kepada Allah, ketika senang dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, hadis ini belum habis ya. Tapi saya berpesan di akhir kata, ini Ramadan ke depan masih ada 20 hari lagi insya-Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi dengan sempurna. Dan ada berita gembira saya menarik, Ramadan kali ini di Baitul Rahman ada acara Al-Quran Mukhayyamah. Di pesertanya nginap, disertakan hubungi panitia. Ini bagus. Anak-anak kita mungkin ada siapa yang ingin mengikutinya, silakan ikuti. Acara kegiatan Quran dan nginap di sini, semua kegiatan harinya berquran. Dan insya-Allah diasuh ada guru-guru yang punya sanad juga. Ya, mudah-mudahan ini jadi planning kita mengisi Ramadan nantinya. Ya, dengan apa kita isi. Baik handa pupuga tepu, baik sampai ke Ramadan. Nah, rencana alun dalam buat program, tapi hendak bakal nak jadi ikut. Nyo kata pegah. Mudah-mudahan dimanapun bisa. Ya, konsepnya hidup kita dimanapun berada harus ada perencanaan ibadah. Kalau perencanaan dunia itu banyak, rapnya bagus-bagus rata-rata itu. Rap untuk dunia kan, rancangan anggaran itu bagus-bagus sekali itu. Tapi untuk akhirat juga kita buat perencanaan yang baik. Sekian, mohon maaf segala kekurangan. InsyaAllah pertemuan ke depan kita sempurnakan hadis tentang bab ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.